Rahasia makan sedikit tetapi kenyang, sehat, kuat. Amalan Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Hidup pun menjadi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW jarang sekali makan sehari itu sebanyak 2 kali. Jarang. Lah kalau kita makan kan wajib itu seolah-olah 3 kali. Makan pagi, siang, dan malam. Ini jarang yang diketahui oleh banyak orang dan jarang difikirkan, jarang direnungkan. Mengapa? Karena ghazwul fikri itu adalah perang pemikiran. Pemikiran dari barat dihembuskan sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Orang-orang Islam di Indonesia itu ya mewajibkan makan 3 kali. Wajib seolah-olah harus ada sarapan, makan siang dan malam. Kalau tidak nanti akan sakit misalnya, sakit mamah gitu. Atau sakit asam lambung, sakit perut buncit, dan yang lain-lain. Padahal tidak sama sekali. Ini buktinya sendiri Al-Fakir. Ya, Al-Fakir sudah sering mengamalkan ini dari sejak dahulu. Sejak mulai SD, kemudian sanawiyah, SMA, dan seterusnya sampai kerja dan punya istri. Rasulullah SAW sendiri dan keluarga setiap harinya itu jarang makan. Setiap harinya jarang makan. Kalau seandainya makan, ya sekali. Sekali itu kenyang, kuat, sehat. Nyatanya mereka kuat bertempur, perang, menang. Ya menang melawan siapapun. Dan kuat beribadah. Oleh sebab itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mencantumkan satu bab khusus tentang bagaimana orang itu bisa makan sedikit tapi kenyang, sehat, dan barokah. Tidak perlu banyak makan, akan menjadikan makanan itu menutupi perut. Seluruh lambung, perut, usus itu tertutupi makanan sehingga menguap. Makanan itu menguap naik ke atas menutupi otak. Sehingga uap makanan itu menutupi otak, kemudian menjadi ngantuk-ngantukan. Kalau habis makan kenyang ngantuk. Setelah ngantuk malas berpikir. Akhirnya ya kurang cerdas. Oleh sebab itu amalkanlah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makannya sedikit tetapi kenyangnya sehat, sehatnya kuat. Tidak ada sakit tidak ada sakit asam lambung, tidak ada sakit ini dan itu. Tidak, hidup pun menjadi barokah. Lah bagi orang yang kepingin ngirit ini saya kepingin ngirit, ya nggak apa-apa. Yang penting itu kenyang, sehat dan harus kuat. Jangan sampai kenyang tapi perutnya buncit karena penyakit. Kalau menurut dokter yang ilmu dari barat, orang makan sedikit itu kan karena memang lambungnya ada masalah, ini dan itu. Tidak. Ini karena betul-betul barokah, disehatkan oleh Allah, dikenyangkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma akala al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun." Tidaklah makan oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali makan, tidak pernah makan dalam satu hari. Fi yaumin, di dalam satu hari. Tidak pernah makan keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam satu hari dengan makan 2 kali. Tidak pernah. Illa ihdahuma, kecuali salah satu dari keduanya itu tamrun, yaitu makanan kurma. Jadi kalau seandainya makannya 2 kali pun salah satunya itu kurma. Akhrajahu Al-Bukhari, telah mengeluarkan hubungan hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 6455. Jadi jelaskan, keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah dalam satu hari makan 2 kali, kecuali salah satunya adalah kurma. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan kana ya'kulu aklan katsiran fa aslama fa kana ya'kulu aklan qalilan fa dzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala
innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'at am'a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang yang dahulunya sebelum Islam makannya banyak sekali. Banyak sekali tapi nggak kenyang-kenyang. Tetapi setelah dia masuk Islam, tiba-tiba kok makannya sedikit. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin, orang-orang yang beriman itu makannya diwadahi dengan satu usus saja. Makanannya diwadahi satu usus. Sesungguhnya orang kafir, makanannya diwadahi dengan 7 usus. Yang namanya 7 usus itu ya, yang gaib gitu ya. Makanannya itu ya kayak masuk lautan begitu, nggak kenyang-kenyang. Makanya orang Jawa mengatakan gulu kali weteng segoro. Gulu kali, lehernya seperti sungai, kemudian perutnya seperti lautan, tidak kenyang-kenyang. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 5397. Jadi jelas orang mukmin harus makannya pakai 1 usus saja, jangan banyak-banyak. Kalau orang kafir makannya dengan 7 usus ya biasa orang kafir. Oleh sebab itu marilah kita atur, kita ajari, kita bimbing cara makan sedikit tetapi sehat, kenyang, sehat, kuat dan barokah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-qudsi, qala Allah taala. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis qudsi. Allah azza wa jalla telah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya saya kata Allah, itu menuruti prasangka hamba saya kepada saya. Jika hamba saya itu berprasangka baik, maka akan terjadi baik. Dan jika hamba saya itu prasangka buruk, maka akan terjadi buruk. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki tata cara makan kita. Cara makan sedikit, kenyang, sehat, kuat. Yang pertama caranya, niat makan sungguhan. Bukan niat incip-incip atau ngemil. Contohnya begini, kita disuguhi roti misalnya, roti hanya 1 saja atau kurma 1 saja, atau makanan apapun ya, tidak harus nasi, tidak. Ya makan sedikit apalagi nasi. Niat makan, jadi makan itu dalam hati niat makan lillahi ta'ala. Betul-betul niat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, berdoa dalam hati, berdoa ya dalam hati atau diucapkan boleh. Memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai sebab kenyangnya perutku. Kan yang merasa lapar dan kenyang itu kan perut. Ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai sebab kenyangnya perutku, kesehatan badanku, kekuatan raga, sukma dan nyawaku, serta berkahilah untukku di dalam makanan ini. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini insya Allah kalau dilakukan makanan sedikit akan kenyang, sehat dan kuat. Wallahu ta'ala a'lam.